Oke, selamat malam rekan-rekan. Berjumpa kembali di acara Malam Kesaksian Online. Dan hari ini di tanggal 21 Juli, masuk minggu yang ketiga. Nah, kita sudah ketemu lagi dengan narasumber yang lain gitu ya. Oke, kabar saya baik. Gimana nih kabar rekan saya? Kabarnya luar biasa kok. Oh, luar biasa. Luar biasa apa? Baik buruk apa? Baik. Oh, baik sehat. Oke, ya. Oke, pada malam hari ini saya nggak salah diri. Sebelah kanan saya tadi ada namanya Steven. Nanti dia akan memperkenalkan diri secara pribadi. Oke, pada malam hari ini ada satu topik, yaitu kita akan berbicara tentang bejana dalam tangan Tuhan. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sama-sama awali acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan hingga kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Kami mau mensyukuri baik itu segala perkara yang baik maupun yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya Engkau tak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan jikalau kami sebentar lagi kami akan berbincang-bincang dengan Steven, kiranya Engkau Tuhan mau memberkati acara sharing kami, bincang-bincang santai kami ini. Dan Engkau memberkati untuk perbincangan kami, juga berkati untuk setiap peralatan yang kami gunakan, koneksi internet, maupun para partisipan yang lain yang boleh hadir, boleh menyaksikan secara live maupun yang akan nanti melihatnya secara siaran tunda. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatu hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, silakan ini gitu ya. Ini kali keberapa ya ini ya Steven? Kedua sih. Oh, baru kedua. Ya ini jilid 2 episode kedua gitu ya. Oke, langsung saja. Siapa sih di kanan saya ini? Terasa asing apa enggak? Silakan. Oke, halo. Nama saya Steven Pobuti, asalnya dari Makassar. Mungkin beberapa kalau di Ngagel sih mungkin teman-teman kayak teman-teman pemusik NYC udah pada tahu lah, karena saya biasanya banyak di NYC. Sekarang mungkin baru join di Komisi Dewasa Muda gitu. Terus sekarang juga baru join ke tim, mulai tepatnya sih membantu tim musik di Badung, kayak kemarin sama bareng cerita sama Cilusi kayak gitu lah. Wow. Wah, lebih mengepakkan sayapnya itu ya, melebarkan area pelayanannya. Oke, ya itu sekilas singkat tentang Steven. Nah, Steven, ya ngomong-ngomong, pada malam hari ini ada satu topik yaitu berjudul bejana dalam tangan Tuhan. Nah, ada apa itu? Memangnya bejana siapa ini ya? Atau bejana? Bejana tetangga. Oh, bejana tetangga enggak ya? Oke, silakan Steven. Gimana sih ceritanya? Ini cerita dari mana kok? Awalnya bagus ya? Mungkin dari awal ya, oh, boleh. Iya. Jadi mungkin malam ini sih saya pengen sharing aja, mungkin Tuhan membentuk saya dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat saya berani ngomong kayak gini, sebenarnya dulu saya bukan tipe orang seperti kayak gini. Mungkin ngomong aja bisa gagap kali, mungkin asis gagap gitu kan. Serius, mungkin tipe orang yang cukup percaya diri sebenarnya. Terus ya seperti itulah. Akhirnya saya merasa banyak dibentuk lah. Nah mungkin ceritanya mungkin dari SDA ya mungkin. Boleh, starting dari SD, silakan. Ada satu momen di waktu sekolah dasar itu, kelas 4 kalau nggak salah, saya ditunjuk jadi jadi pemimpin upacara. Jadi saya ingat SD ku dulu di Makassar, namanya SD Frater Bakti Luhur. Paling keren kok. Oh, paling keren ya. Promosi. Top itu ya, oke. Itu kemudian saya jadi pemimpin upacara. Saya ingat ada satu momen di mana udah berjalan, terus tiba-tiba sepertinya waktunya disuruh hormat, tapi saya tuh kayak ngeblank, diam.
Jam kayak misalnya gini, kayak misalnya partai ini. Iya, iya, iya. Nah, dia diam. Terus saya nggak tahu mau ngapain. Terus kayaknya kepala sekolah udah kayak, oh saya ngapain ya? Serius, jadi kayak ngeblank gitu, nggak tahu mau ngapain. Mungkin sekitaran 10 menitan mungkin kali ya. Oh, terus akhirnya sempat sadar dikit bertahu lah. Terus akhirnya oke. Gitu. Nah, waktu 10 menit itu, jeda 10 menit itu semua menunggu atau gimana? Semua banyak yang ini sih kayak iya, iya. Termasuk kepala sekolah yang udah mulai jengkel, kesel. Oh, iya, iya. Setelah itu pertama dan terakhir saya jadi pacaran. Masa jadi traumatis? Gak pernah lagi. Oke. Itu ngeblanknya kenapa ya, Van? Nggak tahu, mungkin karena memang saya nggak terlalu percaya diri kok. Maksudnya bahkan misalnya untuk izin ke toilet pun, misalnya kalau keluar lagi sekolah kan, berat lah. Saya nggak berani. Saya memilih untuk nahan sampai selesai. Dulu kan mungkin kayak belajar 3 jam terus istirahat. Saya nahan segitu baru. Gitu. Wah. Takut. Oh, takut kenapa? Memang gurunya killer atau gimana ini? Nah. Enggak, itu kayaknya memang dari alam bawah sadar dan ada cerita sendiri sih. Kayak trauma tersendiri. Ada trauma sendiri sampai saya takut sama orang kayak memiliki kuasa lebih. Oh, ya kayak anggap kata guru gitu ya? Iya, itu kayak takut nanti ini gitu. Saya trauma sendiri, tapi mungkin saya nggak cerita. Oke. Seperti itu kurang lebih. SD seperti itu. Oke. Terus tapi enggak sampai kenapa ya? Itu kan maksudnya menahan air kencing gitu kan, menahan ke belakang. Enggak apa-apa ya? Maksudnya enggak ada sampai keluhan. Orang biasanya kalau kebanyakan menahan itu kan, yaitu istilahnya kayak bisa berakibat fatal lah, istilahnya bisa kena kencing baju, kencing baju sampai kencing batu, bisa infeksi dan lain sebagainya. Enggak sih, mungkin karena nggak terlalu sering atau mungkin juga karena masih kecil. Iya. Jadi Oke. Dan nggak sering-sering sih, cuman pas lagi ketemu, waduh, Oke. Tahan. Iya. Gitu. Jadi saking gitulah. Iya. Lalu ada cerita lain lagi atau ada momen-momen di waktu SD tadi ya? Nah, SD mungkin yang paling saya ingat itu sih memang mungkin. Oh, itu ya. Berikutnya itu di SMP. Oh, berikutnya next. Oke, di SMP. Jadi nggak selesai sampai di SD, SMP sifat itu masih ke bawah. Jadi kayak istilahnya masih nggak pede lah depannya loh. Maksudnya nggak bisa lihat Steven ngomong kayak gini tuh nggak mungkin sih. Oke. Kayak masih minder, nggak percaya diri, takut kayak gitu-gitulah. Nah di SMP itu pun saya termasuk cukup rajin sih. Mungkin kalau lihat saya mungkin nggak percaya sama sih dapat ranking terus mungkin. Wah, ini tampak nggak selalu menentukan prestasi. Mungkin nggak sampai ranking 1 sampai 3 karena akuin saingan ini berat, nggak tahu otaknya terbuat dari apa. Karena saya melihat dia kok santai banget ya. Saya udah mati-matian belajar nggak bisa sampai ngalahin besar nggak bisa. Nggak sampai mentok 6-7 kayaknya. Oh, mentok 6-7. Iya. Itu pun belajarnya udah gila-gilaan sih, tiap malam bawa PR pun itu dari sekolah tabak ke rumah tabak ke sekolah. Jadi PR yang misalnya ini hari Senin nih, PR-nya itu buat Rabu tabak ke sekolah. Udah kerjain. Serajin itu ya. Iya. Oke. Terus mainku udah kurang sih. SMP itu paling mainku Sabtu Minggu, sisanya itu pulang, kadang tidur, pulang malam belajar sampai ini. Jadi Sebentar. Apa itu yang memotivasi Steven di saat kelas SMP? Biasanya ini ya, kalau setahu saya jumpai ini kelihatan biasanya kalau orang disuruh sekolah itu kayak gak niat gitulah. Enggak. Itu kalau ditanya itu nggak tahu sih. Mungkin karena saya merasa nggak terlalu banyak teman jadi belajar aja. Oh, berarti suka belajar gitu ya. Wah, ini jarang. Kalau suka belajar enggak ya? Senang juga. Wah, senang. Tertarik.
Bagus. Jarang. Oke. Mungkin nggak kelihatan kan biasanya yang pintar-pintar itu kan pakai kacamata. Iya. Kelihatannya kutu buku. Pasti orang nggak percaya kalau saya juga masih suka baca buku kadang-kadang. Oh iya. Tipe ekstra yang masih baca buku kan jarang. Iya. Saya itu membenci. Kalau saya baca. Wah. Masih baca lah. Hebat iya. Iya. Nggak ketara gitu ya. Ketahuan. Jam dia mematikan gitu. Nah uniknya kok di SMP itu kan saya masih ingat sih itu momen dimana orang masih suka ngejek-ngejekin orang tua sih. Nggak tahu kalau zamannya keluar gimana dulu. Tapi kalau saya dulu zaman gitu SMP itu kayak ngata-ngatain orang tua. Gitu ya. Misalnya nama orang tua kan almarhum James. Iya. James ini. Diledekin gitu ya. James gitu. itu Loh, itu yang ledekin Stephen sendiri? Enggak ada. Oh enggak ya. Iya. Jadi mungkin karena saya enggak terlalu banyak bergaul cuman sama beberapa orang. Saya dulu termasuk SMP itu SMP kelas 2 tepatnya. Itu mulai sering digangguin. Jadi saya enggak balas sih tepatnya, enggak pernah ngebalas sih. Ya, diam-diam aja saya malas. Sering dia dibully gitulah. Oh, dibully. Diambil pulpennya gitu. Wah. Nah, iya. sampai pernah dibawa ke dokter sih. Saya keluhan itu tiap pagi sakit kepala. Oh. Tiap pagi. Mau masuk ke sekolah itu sakit kepala. Mungkin karena tekanan sih paling. Cuma saya tahan. Iya. Mungkin secara psikis itu ya. Nanti bakal kalau di sekolah bakal dibullying gitu ya. Kayak nggak siap gitu ya. Aku saya punya anak ini. Iya. Sikat. Oh. Jangan. Oke. Itu jadi sering dibully itu. Nah lucunya yang sering dibully itu ada momen di mana akhirnya saya mau ngebalas tajak berkelahi di lapangan. Saya dulu SMP, namanya SMP Prater juga di Makassar, dekatnya lapangan Karebosi namanya. Berkelahi di situ. Nah, tunggu, nggak datang. Orangnya nggak datang, nggak berani. Itu baru satu. Ada pernah pulang dia ngejar, terus saya kesel tak balik, tak lompatin. Iya. Lompat cuman dia menghindar. Okay. Terus dia akhirnya ngomong kayak gini dalam bahasa logat Makassar ya. Iya. Woi, panggil temanmu. Jadi lucu aja. Iya. Lucu karena yang mau berkelahi siapa, kok panggil teman kan? Iya. Nggak fair yang berkelahi siapa, lo panggil teman itu waktu masih SMP kok. Tapi setelah itu akhirnya berteman baik, akhirnya baik-baik. Baik-baik. Ada yang kalah gitu ya. Iya. Itu terus kemudian memang SMP itu saya kalau misalnya disuruh baca ada satu mata pelajaran bahasa Indonesia sih. Jadi bahasa Indonesia itu sering disuruh buat membaca. Jadi saya ada bahas tentang apalah gitu, disuruh baca. Itu gantian tiap meja gitu. Oh. Giliran saya, misalnya saya membaca Indonesia ya. Pasti kayak gini. Jadi mau mulai nggak bisa gitu ya, kayak ada sesuatu yang menahan gitu ya. Iya benar, serius. Terus sampai dipanggil terus, kenapa tanganmu? Coba kamu minum air embun pagi gitu. Iya, tapi sama tepatnya itu masalah psikis sih sebenarnya. Setelah saya mempelajari, nggak ada masalah apa. Mungkin karena itu aja. Akhirnya saya nggak terlalu pede buat ini gitu ya. Iya. Kalau keluar lihat saya hahaha, sebenarnya saya dulu nggak seperti ini. Iya. Apa di mana titik baliknya ya itu? Itu. Iya. Nah, kemudian di SMA itu udah membaik lah, udah nggak ada kayak gitu. Cuman memang saya akhirnya belajar untuk istilahnya berorganisasi lah. Tapi masih rasa malu ada. Masih nggak pede. Tapi sudah mulai berkurang kali ya.
berkurang. Saya ingat satu momen kelas 1. Saya duduk sendiri di perpustakaan karena perpustakaan. Baca ini buku-buku apa tentang hewan-hewan baca. Terus ada perempuan datang namanya Clarissa. Datang dikatain, "Oh, kira-kira gini mana?" Serius. Iya. Ini pemalunya saya gitu kan. Enggak terlalu, aduh, dekatin cakep lagi mata. Keringat dingin. Oh, mana tahan gitu ya. Gak tahan gitu ya. Iya. Malu benar-benar dari. Malu seriusan. Jadi sampai segitulah. Yeah. Nah, cuman akhirnya mulai bisa punya teman lah di SMA itu, teman-teman pada baik semua. Saya dulu di SMK Telkom namanya, SMK Telkom Sandi Putra 2. Nah, di situ akhirnya banyak belajar, terutama masuk di kegiatan organisasi kerohanian. Saya dulu cukup aktif sih, ikut olahraga semua pekan olahraga tak ikutan semua. Jadi mewakilin bulu tangkis iya, main futsal iya, main basket iya. Wah, iya. Semua cabang olahraga dilahap gitu ya. Kecuali catur enggak sih? Oke. Gitu. Volley juga iya. Nah, tapi yang paling sering itu di kegiatan organisasi kerohanian, namanya Presel. Persekutuan Kristen Persekutuan Kristen SMK Telkom. Istilah Presel. Iya. Presel itu pun itu kebentuk dari angkatan sih pas saya jadi pengurus. Wow. Sombong ya. Mulai dari Steven. Oke. Nah, dulu itu kan biasanya kalau sekolah ibadah sih disuruh ada yang jadi kayak WL di sini. Iya. Nah, jadi kayak buku gitu kan. Saya kayak gini. Itu bisa, ayo kita nyanyi pujian. Gak berani menatap. Iya. Kalau sekarang jangan nih, sekarang doa terus kayak gini. Oke. Ya, jadi bisa bayangin gak saking terlalu tertutupnya saya, nggak terlalu pede gitu. Iya. Nah, herannya waktu itu saya disuruh jadi ketua preselnya, entah kenapa alasannya, nggak tahu kenapa. Saya udah ngomong ke senior saya, ini bukan orang yang pintar berbicara. Bukan orang yang pintar berkomunikasi lah. Terus dia kasih ayat lah. Ayatnya Musa lagi. Wah, ini cocok. Ayatnya Musa. Musa terus yang Musa kan bilang lidahnya Iya. Pokoknya nggak pandai bicara kan Musa tuh. Kemudian dikasih ini sama Tuhan. Musa. Saya udah ngomong, counter pakai ayat gitu. Akhirnya oke. Memang waktu itu syukurnya sih ada kayak senior alumni juga, tapi yang membantu di Perkantas, bantu. Kebetulan sekolah itu dilayani Perkantas juga, jadi bantulah. Memang saya belum bisa kayak mimpin rapat. Kayak minimal, tahu. Saya nggak tahu mimpin rapat kayak gimana. Nggak pernah. Iya. Kayak gini, terus akhirnya belajarlah pelan-pelan. Memang masih banyak ini sih, masih banyak yang kurang lah, karena menurutku organisasi di sekolah waktu itu nggak terlalu kayak gimana. Rapat gini ya, iya. Tapi mulai aktif dikit, lumayan aktif. Terus mulai belajar gitar juga itu dari SMA. Oh iya. Dari pelayanan itu belajar gitar juga gitu ya. Tertarik buat belajar jadinya. Gitu. Itu pun gitar teman. Nggak apa-apa, yang penting bisa perform ya. Iya. Ini baru ini teman-teman kalau misalnya ada yang bilang, kamu Steve, saya mau belajar ini drum tapi nggak ada drum, sebenarnya nggak ada alasan sih kalau misalnya belajar betul. Apapun ada. Karena saya pun itu hari cara aku belajar gitar itu ya tiap minggu ke rumah teman. Datang belajar, minggu depan datang terus tak pinjam gitarnya. Lama-lama terus sekolah di gitar di sekolah tak pakai belajar. Jadi naik terus lah, improve. Sekarang sampai ke gitar elektrik kan itu prosesnya banyak gitu. Tapi maksudku nggak ada alasan untuk bilang mau belajar ini tapi nggak bisa terus stop gitu, nggak. Yang penting niatnya gitu ya. Niatannya. Oke. Ya, sebelum lebih lanjut lagi bagi rekan-rekan yang ada di sini ya, yang sudah bergabung. Nah, tentu kita nggak bicara dua orang saja gitu ya. Saya juga mengundang rekan-rekan yang ada di sini, boleh mau bertanya silakan atau ramaikan gitu ya, atau bagi nggak usah. atau
rekan-rekan yang mau sharing-sharing tentang pengalaman-pengalamannya seperti Stephen ini juga boleh gitu ya. Kita akan saling berbagi gitu ya. Bentukan Tuhan bagikan bejana, bejananya kan beda-beda gitu ya. Oke. Iya. Lanjut Ben. Lalu dari setiap proses yang Stephen hadapi itu apa kesimpulannya? Apa nilai-nilai yang Stephen bisa dapatin Ben? Dari mana? Dari yang tadi mulai dari SD, SMP sampai SMK gitu ya. Iya. Belajar apa sih gitu kan? Pasti ada bentukan tau ya. Saya belajar di matematika, fisika. Oh gitu ya. Itu mata pelajaran. Mata pelajaran. Iya, jadi pembentukannya sebenarnya lumayan tapi belum terlalu kerasa sih sebenarnya. Jadi itu yang saya alami hanyalah pengalaman-pengalaman hidup yang menurutku oh gini ya dulu. Oh saya ternyata masih belum ini, nggak sepede sekarang gini-gini terus gini-gini terus mulai kebentuknya sampai oh Tuhan bukakan jalan lewat masuk ke ke persekutuan. Di situ mulai serasa Tuhan mulai bentuk-bentuk dikit lah. Di lewat organisasi itu. Jadi bukan kayak di basket karena saya dulu kan juga masuk tim basket cuman nggak terlalu kebentuk di situ. Untuk karakternya itu lebih kebentuk di persekutuan malah. Iya. Rasanya sini Tuhan tempat saya di sini gitu ya. Di sini saya tempatnya bertumbuh gitu ya. Oke. Iya. Oke, lalu setelah itu ada proses apa lagi, Van? Nah, sebenarnya proses panjang itu malah setelah sekolah itu masuk di perkuliahan. Wah, oke. Jadi di perkuliahan itu kalau sistem pengkaderannya di teknik UNAS itu cukup keras lah. Tahun-tahun 2010, 11 itu 98 itu masih keras. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu angkatan lama ya. Iya. Biasa lihat mahasiswa tawuran UNAS. Oh iya. Ada teknik. Tiap angkatan ganjil tawuran. Jadi ada yang tawuran, ada yang store batu di belakang. Masa sudah tradisi enggak ya? Udah enggak tahu, cuman kayak tiap tahun ganjil tuh harus ada. Harus ada. Saya ikut. Cuman yang keras memang pengkaderannya emang itu sampai yang menurut gue dulu agak lembek terus tiba-tiba kalau di perkuliahan itu saya sekitar 4 semester itu kayak sering merasa kayak ketakutan sendiri. Ketakutan karena gini kok. Jadi ada momen dimana pengkaderan itu beberapa tahap lah. Tahap pertama tingkat fakultas, terus kemudian tingkat jurusan. Fakultas seperti biasa lah, dari pagi nih berapa hari, 3 hari, botakin apa semua, jemur matahari. Ini kotor gosong karena matahari. Nanti juga. Jadi tingkat jurusan di jurusan perkapalan itu masuk kuliah aja jurusan itu harus mepet-mepet tembok. Jadi tembok terus dipanggil, woi, kalau ada yang balik habis dikerjain. Itu masih ini sih, kalau masih oke lah. Tapi yang parah memang pengkaderan selama 3 hari. Terus saya pernah dibotakin, terus ada logo jangkar gitu. Logo jangkar. Jadi saya bawa gambar jangkar, bawa ke tempat cukur. Pak, ini tahu. Terus bapaknya ngukir di kepala, jangkar. Iya. Itu 3 hari. Apa istilahnya? Pokoknya hari-hari yang saya nggak mau ngulang lagi lah, itu parah. Di satu tempat, pokoknya parah lah 3 hari. Bukan di kampus tapi di luar daerah. Pokoknya parah lah bos. Terus sampai di kampus juga sering kalau misalnya pulang kuliah itu nggak selesai. Setiap kita pulang kuliah itu ada momen di mana senior tunggu di luar. Dosennya keluar, kita dalam itu ditampilin sampai. Wah. Saya udah pernah rasa karena kabur terus saya ada satu momen di mana saya kabur, terus akhir kedapatan dibawa ke himpunan, saya dikasih gini. Itu sampai saya pakai tangan kayak gitu. Itu terasa sih. Iya. Sandal juga udah pernah lah. Wow. Tapi itu hal yang nggak terlalu ini lah, maksudnya
kejadian yang cukup tahu aja sih kamu. Iya, itu mungkin zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya mungkin masih ada tapi ke expose kan, maksudnya ditindak gitu kan. Iya, betul. Maksudnya kan nggak baik lah itu, buat apa sih perlakuan seperti itu, apa hikmahnya gitu kan ya. Itu 4 semester kayak gitu. Wah. Jadi selama 4 semester tuh kadang ada nilai QNC. Bahkan kadang saya pernah nih sama teman 2 orang kan mau ke kos teman, ayo teman saya tuh kan malas mau ngajak, ayo ke kosnya udah dengar, waduh senior mau nih, ya wis nggak jadi kuliah. Akhirnya ngopi aja, pergi ngopi jadinya nggak jadi kuliah karena itu. Jadi hal seperti itu, tapi ya sudahlah gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya sih cukup tetap ada dampaknya juga sih menurut saya. Tetap ada dampaknya, membuat saya sedikit lebih berani sih waktu itu. Berani tapi kayak berani preman sih jadinya. Jadi ke fakultas lain tuh udah kayak bos mendadak kayak gini aja. Itu padahal rambut masih ada logo jangkar. Kalau ada foto terlihatin juga udah nggak ada. Iya. Itu nggak bagus lah. Tapi setidaknya mentalnya cukup kebentuk lah. Jadi teman-teman Makassar itu cukup berani sih rata-rata. Tapi ya kayak gitu juga nggak usah. Iya. Nah, saya lebih banyak kebentuknya itu kok setelah saya gabung lebih banyak intens pelayanan di Perkantas jadinya. Jadi karena kebetulan dulu kakak rohaniku juga alumni Perkantas, alumni SMA Telkom, terus dia aktif di Perkantas, kemudian saya jadi anak PA-nya lah kurang. Gitu. Aktif lah, terus bantu pelayanan. Terus sampai ada satu momen saya baru semester 2 kayaknya. Terus terlibat di ibadah Natal. Ibadah Natal. Iya. Ibadah Natal keluar. Melayani juga. Jadi pengurus. Tepatnya. Wah, iya. Jadi pengurus. Nah, waktu jadi pengurus itu uniknya ya karena seingatku hanya saya bertiga sih yang agak muda. Yang muda lah saya, terus ada 2 teman perempuan. Sisanya tuh udah pada kerja, ada yang senior lah kayak gitu. Iya. Gimana perasaannya ya? Wah, tiba-tiba jadi pengurus. Jadi pengurus dan lingkupnya itu kan lingkup orang-orang kerja gitu ya, orang-orang profesional gitu. Merasa kayak saya ingat banget tuh. Astaga Tuhan, saya ini yang ini. Kok bisa gitu ya? Enggak juga ya? Enggak sangka aja dipanggil buat jadi panitia. Nah uniknya lagi, mungkin ya karena semua pada sibuk, saya yang disuruh jadi ketua mata. Soalnya mau tolak kan, ini kan banyak yang lebih tua. Nggak mungkin saya suruh mimpin gitu kan kayak. Pengalamanku masih kurang kan, semester 2 kok. Saya SMK itu kan masih istilahnya masih belum banyak belajar lah. Terus tiba-tiba baru semester 2, waduh. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau sih ya kita terima juga. Oke. Terus apa yang terjadi, Bang? Nah ini di depan ini ya, hasilnya seperti apa ini kan ya toh? Cara belajarnya gimana? Siapa yang ngajarin? Apa yang mentornya gitu ya, Bang ya? Untung saya ditemanin sama ada satu kakak yang bantu. Dia tipe yang koleris, jadi dia nge-drive saya bantu gini. Dia bantu saya buat mimpin lah. Artinya masih ada teman kayak gitu. Nggak sendirian. Oke. Masih ingat, kalau nggak ada dia mungkin saya bingung juga. Oke. Buat ngebantu lah. Tapi kalau kerja sih kurang lebih sama-sama lah, semua kerja. Nah, sampai satu momen saya belajar itu disuruh untuk kata sambutan kok. Wah, kasih kata sambutan biasa ketua gitu ya. Selalu itu. Oke ya. Terus apa yang terjadi? Itu semalam guys saya susun kata-katanya. Susun, ketik tulis tangan, bla 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 bla, tulis semua. Iya. Sampai selesai. Terus datang, saya duduk kaku banget.
Gini diam. Padahal samping kiri kayak ketua apa gitu. Aku nggak ngajak ngomong. Masih semester 2 terus duduk di sofa kayak gini kan, sofa ini kan. Orang-orang inilah tamu-tamu gitu. Saya duduk di depan sih. Waduh, diam aja. Sampai saya ditegur duluan. Oh. Halo ya, oh ya. Terus ngobrol aja nih. Oh. Iya. Kan gimana kalau misalnya? Contoh, anggaplah kalau misalnya saya masih SMP. SMA lah, SMP lah. Terus sampingnya ada kohar kan kayak ada gap umur yang cukup jauh. Betul. Karena saya waktu itu masih semester 2, sampingku kayak gap umurnya udah lumayan. Jadi kayak canggung terus ngobrol. Canggung. Terus kan pembahasannya kan beda lah. Saya yang masih terlalu muda waktu itu. masih bingung ya kalau mau ngimbangin gimana gitu ya. Iya benar. Kayak ini ngobrol-ngobrolnya tentang pelayanan tok. Itu pun sebentar tok. Iya. Terus saya sampai diarahkan, oh Steve ini kamu kasih nih, terima kasih kepada ini. Oh ya kak. Tapi gedungnya lucu tuh, saya naik itu udah kayak jalan kayak robot aja. Oh, jalan kayak robot apa aja, dia mungkin sekitar sambutan gini. Jadi dia kayak gini. Kaku banget. Nggak kedinginan ya itu, bukan. Kaku. Iya, oke. Itu. Nah, itu pengalaman pertama aku bisa ngobrol depan kurang lebih 500 orang sih. Wah, 500 orang di aula yang sangat besar. Ini. Terima kasih. Kita nggak lihat gimana respon dari para. Enggak. Enggak. Pokoknya ini fokus baca. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, kita tahan dulu. Nah, ini ada yang kasih respon ini. Nih. Stephen Purwantoro. Wah, ini saya bacakan ya. Keren sekali, Bapak memang top gitu ya. Wah, sesama Stephen ini. Minta makan paling minta terakhir. Oke, thank you Bang. Kapan nanti Stephen yang lain ya? Ya, Stephen Purwantoro yang mungkin menggantikan Stephen Pobuti gitu ya. Iya. Amin ya. Lanjut Bang. Silakan. Nah, banyak bentuknya kok setelah itu di Perkantas ialah di bagian komisi misi. Jadi saya sampai belajar, semakin dalam masuk di organisasi, akhirnya banyak belajar kok. Belajar, oh kayak gini rapat kan. Saya kan melihat, oh kayak gini terus belajar ngomong. Belajar apa? Oh begini koordinasi, gini, oh gini ya. Belajar untuk harus berani mendelegasikan tugas. Saya dulu nggak berani mendelegasikan tugas karena saya nggak percaya sama orang. Saya percaya sama kerjaanku sendiri. Akhirnya belajar terus komisi misi, terus belajar di koordinator dan sebagainya. Sering rapat, terus akhirnya kan dulu itu tiap minggu kok, itu pasti rapat ketemu, pasti ada terus tiap minggu pelayanan ke sekolah ini. Ya, padat ya berarti ya. Rabu PA, Jumat kadang Sabtu ini. Jadi saya memang waktu itu pakai aplikasi yang buat saya nyatat semua tugasku, pelayanan sama tugas kampus. Jadi tidak sampai ada yang miss gitu ya? Iya. Tapi puji Tuhan itu berfungsi. Tak semua, jadi nggak ada yang miss. Oh ada tugas ini. Iya. Saking sibuk gitu, saya sibuk, Makassarnya keluar. Oke. Karena saya terlalu sibuk, itu sampai pernah dibilang sama orang tua, nggak usah pelayanan. Apa itu PA pelayanan nggak usah. Saya mau tanya itu tadi, tapi sudah dijelasin dulu. Karena sudah terlalu jarang di rumah sih tempatnya. Ya, oke. Ke rumah tapi kadang malam, sekarang pergi lagi. Iya. Lagi nih nanti. Ya, mau tempat tidur aja gitu ya, tidur doang terus. Iya. Karena teknik ini kan termasuk sibuk lah gambarnya. Tugas besarnya banyak, belum lagi pelayanan, jadi memang butuh effort lebih sih. Puji Tuhan sih ya dikasih tenaga lebih, jadi nggak sampai drop nggak sampai rumah sakit. Itu pun sakit itu mentok sampai kayak udah kayak mau bilang. Kalau di teknik itu belum dibilang sakit sih. Belum parah maksudnya ya. Iya. Itu kalau udah di rumah sakit. Itu baru rumah sakit, itu baru bilang sakit. Ekstrim itu. Cuma masih bisa. Iya. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi ini ada tanggapan lagi dari rekan kita.
Juninho Pratama. Oke, saya akan bacakan. Wah, ini dia gitaris andalan kita, Lope Lope gitu ya. Gitaris andalan dia. Terima kasih Juninho. Oke, lanjut. Ya, itu kurang lebih belajarnya sih itu. Terus belajar public speaking juga. Pernah sih ikut kayak ada kelasnya lah. Diajar di perkanan seperti itu. Public speaking kayak gini, arahnya gini, bentuk namanya penutup kayak gitu. Makanya saya pernah pernah gini-gini pernah mimpin khotbah di sekolah. Gak percaya sih kan? Belum pernah lihat soalnya saya. Gak lihat. Khotbah di sekolah, wow, luar biasa. Gue jadi bayangkan. Habis ini kita tanyakan aja, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang? Iya. Rasanya ability-nya, kemampuannya muncul gitu ya. Kemana-mana ya. Semakin berkembang gitu ya. Oke. Itulah. Jadi saya melihat bahwa saya banyak dibentuk di Roper. Banyak dibentuk di Perkantas kok. Jadi sangat banyak kebentuk malah teman-teman baik, ketemu sama-sama yang termasuk banyak kayak kelas-kelas, masuk belajar kalau misalnya setelah kepanitiaan ada yang misalnya nggak suka, itu dibuatin tempat khusus. Jadi kita kayak kan kepanitiaan biasanya kan bro ada kelas lah kok. Sampai setelah itu kita kumpul terus biasanya dibuatin kayak heart to heart kayak gitu. Oh iya. Tapi itu sih belajar untuk lebih dewasa menerima. Oh memang saya salah, nggak bagus gitu. Jadi memang kita kayak misalnya saya nggak suka sama kok banyak aturan nggak suka. Contoh. Iya. Itu diomongin tapi dengan bahasa yang baik. Iya. Jadi mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baiklah sama teman. Jadi akhirnya teman-teman itu kompak terus. Dalam pelayanan lah satu ini. Wah. Termasuk belajar untuk segala sesuatunya harus dikoordinasikan. Kalau nggak bisa ngomong, kalau memang nggak bisa on time, jangan bilang terlambat, tetap dilapor lah. Gitu. Banyak belajarnya gitu. Beda sama waktu saya di gereja. Saya nggak mendiskreditkan gereja, cuman waktu itu kondisinya memang saya nggak terlalu nyaman pelayanan di gereja aku. Bukan kan gereja bukan. Tiba-tiba saya gini Iya. Karena saya nggak sukanya gini. Telat itu bisa 1 jam kok. Malas banget. Paling malas. Telat sampai sejam udah nggak cocok deh. Malas. Iya. Guys, jadi kayaknya saya udah spend waktu datang kok telat, jadi kayaknya buang waktu lah. Gitu. Cuman itu sebagian dari pembelajaran juga akhirnya. Oh ya. Yang bikin cocok sama ngangkel apa? Yang bikin cocok sama ngagel itu apa? Terdampar, kok bisa terdampar gitu ya? Di luar out of topic sepertinya. Nah, ini soalnya terkait pelayanan tadi, terkait gereja. Menariknya gini, jadi sebelum ngangel itu saya udah keliling-keliling sih sebenarnya. Dalam artian seperti ini. Jadi waktu pertama di Surabaya, saya tuh nyari tempat di mana saya terpenuhi kerohanianku lah, jiwa gue kayak kosong banget kan. Keliling nyoba lah gereja tetangga, work from home, terus kayak Betani gitu. Pernah di gereja Hok Im Tong juga pernah. Sampai akhirnya pernah ikut komselnya welcome home juga pernah. Pernah. Saya mau nyari komunitas karena saya tipenya ini kalau misalnya hanya kayak khotbah terus kayak terlalu mendasar, saya tuh nggak terlalu suka. Saya lebih suka bahas itu memang sampai cukup mendalam. Kalau misalnya ini saya nggak cocok, nah akhirnya coba ikut ikutlah komsel, tapi ternyata nggak dapat seperti yang saya harapkan juga. Jadi memang misalnya nih kalau saya bahas nih, ini kalau udah terlalu basic mendasar terus nggak terlalu digali itu kayak malas. Saya tipenya kayak gitu. Jadi kayak ingin tahunya lebih gitu ya. Maksudnya mau belajar apa dari ini gitu ya. Iya. Sama kalau misalnya belajar gitar gitu. Wah, tahu cuman masa sih ilmunya kayak gini tuh. Harusnya ada yang lebih digali. Iya. Saya tipenya kayak gitu. Kayak kognitif kayak gitu juga. Nah, waktu di ngagel itu saya jujur saya itu tertarik karena pengajarannya bagus. Saya bilang pengajaran bagus karena lihat pas khotbahnya Pak WP waktu itu terus Bu Flo, kok bagus ya. Oh iya, bagus dalam artian pembahasan itu
nggak terlalu di atas air, jadi deep. Jadi semua dari berbagai sudut pandang kadang diambil contoh gini. Oh ya masuk akal sih. Gitu. Oh ya benar juga gitu. Karena saya membandingkan dengan khotbah yang biasa saya dapat di Perkantas di Makassar. Jadi saya cari khotbah yang kurang lebih seperti itulah. Nah ketemulah di Ngagel. Oh, Seperti itu. ya. Gitu. Jadi kayak puji Tuhan sih di dalam juga bisa bantu pelayanan lah. Terus kameramen kan? Oh gitu ya. Gak tahu sih kan? Nggak tahu sih. Soalnya biasanya kalau kameramen tuh yang biasa nggak dilihat orang itu harus berfungsi sebagaimana semestinya. Kalau nggak berfungsi tambah justru dapat perhatian banyak orang. Oke, ya. Gitu. Jadi panjang lah sampai akhirnya memutuskan untuk Ngagel yang bagus. Iya. Menurut saya. Iya, cocok buat Steven. Iya. Gitu lah. Masih panjang. Masih belum gitu ya, masih setengah cerita. Oh ya masih panjang ya. Masih setengah cerita. Siapa tahu udah pada bosan kan. Oh gitu. Pengen makan atau apa gitu kan, mungkin siapa tahu. Nah ini mungkin kita break, kita ajak lagi nih ya bagi rekan-rekan, bagi teman-teman pemuda yang sudah ikut join gitu ya. Nah, sudah mendengarkan, monggo mau ditanyain apa ini? Steven, silakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman dalam pelayanan itu ya. Mau tanya, mau kelas. mau berbagi, silakan. Nah, ini ada Sevenski. Nah, ini mantan-mantan grup band ini juga ya. Oke, mantan-mantan para pelayan gitu ya. Mungkin nyambungnya lewat lagu ya, nggak lewat pertanyaan. Sepertinya. Oke. Lanjut Tuan. Belum ada. Sambil kita menunggu gitu ya. Oke. Jadi menurutku selama pelayanan itulah, komunitas pelayanan itulah yang membuat saya banyak berkembang karena banyak hal yang terjadi. Kalau mau didetailkan terlalu banyak. Yes. Kurang lebih secara umum itu, ini yang banyak membentuk karakterku. Termasuk prinsip hidupku sendiri itu terbentuk dari pelayanan itu kok. Jadi ya syukurlah. Jadi kalau teman-teman kayak pemuda di gereja ini ada kelas atau ada misalnya nggak cocok apa, itu hal yang biasa sih menurutku. Cuma yang penting memang ya bagaimana cara mengkomunikasikannya itu aja. Jadi kayak apa ya memang harus komunikasi kan. Iya. Nggak cocok atau apa gitu. Iya. Setuju gitu ya. Oke. Gitu ya, berarti banyak Steven ini banyak dibentuknya di waktu ini ya, pelayanan gitu ya. Iya. Banyak. Di kuliah. Wah, luar biasa. Ya itu bagi teman-teman yang mau ini ya, mau nilai plus gitu ya. Nah, Steven sudah membagikan gitu ya. Ikutlah pelayanan. Pelayanan itu memang banyak membentuk karakter kita. Betul, banyak melatih berorganisasi ya kan? Iya benar. Nah, biar nggak kuper-kuper amat gitu ya. Itu nilai plus gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau kerja pun, kadang-kadang pengalaman berorganisasi itu bisa jadi salah satu pertimbangan atau poin penting gitu ya. Benar. Iya. Tapi kerasa sih di dunia kerja. Akhirnya kalau misalnya kita nggak pernah mimpin tim kecil lah atau apa, itu nanti bakal kesulitan loh. Iya. Kalau di dunia kerja. Ya ini Bingung. kayak Steven sudah pede nih ngomong ke sini ya. Sudah bisa memimpin 500 orang ini ya. Oke. Lanjut. Nah, lalu proses apa lagi yang Steven jalani ya? Kemudian setelah itu banyak kebentuknya lah itu. Kan masih kayak dibentuk basicnya toh. Oh, basicnya, oke. Kalau banyak kebentuknya itu setelah ke dunia nyata. Wah. Ke dunia pekerjaan maksudnya. Oh, dunia kerja. Dunia ginilah. Gitu. Nggak seindah kita. Kerasnya dunia itu. Iya benar. Nggak waktu itu seperti kuliah pelayanan kayaknya ya adalah tapi nggak. Iya. Tapi saya sudah move ke pekerjaan terus masalah kan banyak lah. Udah mulai complicated. Oke. Gimana kadang udah mulai goyah. Iya, jauh lebih kompleks gitu ya. Oke. Lebih kompleks lagi. Nah, jadi di dunia kerja sendiri nih, lanjut aja Pak. Boleh. Langsung aja ya. Langsung. Oh iya. Kebentuknya waktu kerja pertama di Jakarta. Di Jakarta. Sebenarnya udah pernah kerja juga sih, cuman nggak usah kita ceritain.
di Jakarta 2016. Ya, 2016 itu masuk di salah satu BUMN di Jakarta Utara, bidang perkapalan juga. Gitu. Nah di situ setelah berapa lama? 6 bulan masih gaji standar bla bla bla. Kemudian saya disuruh jadi koordinator untuk area Jawa. Kayak Kohar sudah tahu sih, aku udah ceritakan waktu itu, cuman nggak banyak lah. Nah bentuknya itu pas sudah jadi koordinator lagi lah. Koordinator ini kan beda mimpin waktu kayak persekutuan sama mimpin orang yang lebih kompleks lah. Lain. Ya kalau persekutuan kan seiman. Nah benar. Nah ini kan beda iman, gitu kan ya. Seperti itu. Ya plural. Nah beraneka ragam. Oke. Nah jadi waktu itu pertama handle di Ambon, terus pindah ke Jawa itu hari. Jawa. Kalau hari masih nggak sih? Masih daerah. Cilacap, Jepara, Banyuwangi, Sumeneb, Probolinggo. Jadi tiap orang kan ada satu orang ditempatkan lagi buat ngawas. Saya harus ngontrol semua keliling kayak gitu. Aduh, capek tapi seru. Capek tapi seru. Oke. Seru. Saya senang sih gue sebenarnya. Enggak ngeluh tapi senang. Capek tapi senang karena jalan-jalan. Iya. Tapi tanggung jawabnya banyak. Besar juga. Iya. Karena dikit masalah aku yang ditelepon terus. Halo Steve. Berarti Steven milik banyak orang gitu. Oke. Belum laporan tiap hari. Oke. Gitu. Jadi cuman memang ada beberapa misalnya ternyata anggotanya itu lebih tua di atas kursinya. Nah itu gimana itu? Mengalahkan senioritasnya itu ya. Akhirnya saya sebagai koordinator akhirnya kok jadi kayak kan tolong jadi kayak tambah bikin aja. Karena dia terlambat, aduh mau ngomong tapi apa senior. Jadi nggak enaknya. Gimana tipsnya supaya meskipun dia senior tetapi tetap respect gitu ya. Kadang-kadang yang namanya junior itu kadang-kadang kayak nggak direspek karena mungkin halah kamu masih kecil kurang pengalaman. Ini agak tricky sih, agak sulit menurutku karena pertama dari awal senioritas itu udah kental di kampus. Kalau mereka senior, ketemu yang penempatannya dia jadi di bawah aku kayak sedikit aneh. Nah, kemudian di dunia kerja yang kayak BUMN itu kan teman-teman semua, itu sulit untuk menjaga kayak profesionalitas gitu kok kayaknya sulit banget ya kayak kamu harus tahu posisimu ini, tapi nggak bisa tetap ke bawah kayak gitu. Jadi serba salah kok. Salah memilih orang yang saya nggak kenal terus dibawa dari awal tegesin kayak gitu. Mending kayak gitu daripada bawa orang lama nanti ke bawah itu tadi ya. Iya betul, nggak enak. Benar. Sama kalau anggota itu ternyata teman sendiri sementaran. Wah iya. Jadi kayak nganggap tepatnya ini sih nggak terlalu respect karena misalnya bro, tolong laporan malam ini ketunda, besok baru dikirim. Dan kami tiap malam terus saya ngumpulin laporan semua, laporan harian kayak gitu-gitu. Aduh, salah. Iya, lebih baik kayak tegas gitu ya, kelihatan kejam tapi iya. Tapi gitu ya, karena sudah mungkin kayak budaya dari kampus terus ketemu lagi, enggak tahu penempatan posisi profesional. Jadi saya mending orang enggak yang saya orang baru aja. Iya mending gitu. Jadi enak dibanding kayak gitu. Gitu. Itu hal yang saya pelajari. Oh ternyata gini ya, nggak mudah lah. Apa dengan tipe manusia yang berbeda-beda. Belum lagi kalau di lapangan kita dipandang sebelah mata, misalnya alah baru lulus kemarin tahu apa sih tentang kapal. Nah iya. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Kayak gitu tak tinggal, tak kasih ganti. Ganti B mateng. Iya. Gitu. Ada tipe yang kayak gitu. Sering sih biasanya kalau orang di lapangan merasa lebih pintar. Iya. Gitu. Nah itu membuat Steven tertekan enggak atau justru Steven tambah ini tambah apa ya istilahnya kalau saya boleh berada di sisinya Steven kan rekanannya punya kuasa nih. Nah, punya kuasa istilahnya aku pakai nih kuasaku ini. Nah, sama orang-orang yang nggak suka sama aku istilahnya ya wes gampangannya diganti. Aku nggak sampai kayak gitu sih. Enggak ya. Masih ada sisi hati manusia. Iya, masih manusiawi gitu ya. Oke. Jadi kalau saya tipenya juga masih agak sabar. Tapi kalau misalnya udah sampai di puncak,
baru. Baru meledaknya maksudnya. Baru meledaknya itu benar. Serius. Iya. Oke. Kayak gitu lah kondisi. Akhirnya banyak belajar tipe manusia. Oh ini kayak malah banyak bicaranya tapi nggak bisa kerja. Kosong gitu ya. Iya. Ketahuan kita nih. Oke. Jadi gitu. Terus gimana Kak? Terus setelah itu apa? Tadi kan banyak belajar, oke? Oke, jadi setelah banyak belajar itu saya kan akhirnya mutusin buat keluar dari situ. Itu pun pertimbangannya berat sih, banyak lah. Masihnya sih udah sempat cerita ya kalau itu. Banyak pertimbangan akhirnya saya keluar. Terus singkat cerita sampai bla 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 bla. Terus mau memilih stay di Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya gitu ya. Tapi kan panjang sih. Oh panjang ya, masih tertampar mana terus ID-nya terus ke Jepara terus ke terus Surabaya. Di Surabaya. Jadi Surabaya itu sendiri sebenarnya saya udah disuruh untuk kembalikan lagi ke Jakarta, suruh kerja lagi, siapin lagi pekerjaan itu. Jadi semuanya termasuk enak sih sebenarnya. Tapi karena saya merasa kok kayaknya mentalku belum terlalu kebentuknya. Jadi saya merasa mental gue agak tempe, terus saya lumayan keras untuk kalau saya kembali saya nggak jadi apa-apa. Akhirnya saya sedikit membangkang orang tua. Mungkin kalau keluar kan orang tua ya. Jadi kalau ketemu anak saya nggak tahu gimana. Tapi intinya saya merasa orang tua nggak terlalu paham saya mau mengarah kemana. Akhirnya saya lawan, saya mau mengarah ke sini. Jadi saya mau nentuin jalanku sendiri. Saya nggak mau di drive kayak gitu. Ya, sebenarnya udah dari tahun kemarin sih, dari tahun sebelumnya udah membangkang sih. Kalau maksudnya pengen nyari diriku sendiri. Jadi proses kayak saya ini sebenarnya cocoknya di mana gitu loh. Maunya di Surabaya dengan kemauan bahwa saya mau punya restoran sendiri, pengen punya usaha. Akhirnya masuk dari restoran apa semua. Terus saya pengen buktikan kalau misalnya saya bisa masuk kerja kok tanpa baik orang dalam gitu. Bisa sih kalau jadi. Sempat masuk syuting tuh bisa. Iya. Teman-teman bilang sulit, enggak sih bang. Buktinya bisa kok. Kalau ada jalannya bisa lah. Gitu. Jadi saya coba buktikan. Itulah saya pengen pembuktian ke orang tua kalau saya ini sebenarnya bisa kok. Enggak bilang kayak orang tuh sekarang susah gini, enggak bisa kok. Jadi saya pengen buktikan itu aja sebenarnya. Saya punya kemampuan kayak gitu. Iya. Jangan dipandang sebelah mata gitu. Iya. Enggak selalu, maksudnya pilihan ketentuan dari orang tua itu selalu baik bagi kita gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin baik, cuma kadang-kadang kan kita nggak kayak gitu jalannya ya. Iya. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Ada cara-cara lain gitu ya. Tapi saya memaklumi juga. Akhirnya saya memahami bahwa sebenarnya nyatanya baik kok. Maksudnya tuh nggak pengen saya itu. Tanda kutip kesulitan. Mengalami kehidupan yang betul. Sulit, harus belajar. Inilah apa harus nyiapin ini. Pokoknya kamu ini kerja selesai gitu. Sedangkan saya merasa kok kayaknya nggak. Bukan tipe kayak gitu ya. Iya. Saya ngomong ke adikku, saya ngomong kayak gini. Kita ini maksudnya laki-laki. Saya pernah ngomong ke orang mama aku juga bilang, kok laki-laki itu kan minimal dia harus berani lah, minimal salah benar itu belakang, tapi minimal dia harus berani untuk ngambil keputusannya. Itu salah benarnya nanti belakangan, minimal selama masih muda itu istilahnya masih muda, belum menikah, jadi kayak apapun risikonya itu masih nggak terlalu dampak bersama. Sendirian masih ada. Aku ngomong ke orang tua saya tuh nggak pernah nyesel dan keputusan gue, jadi makanya kan dulu saya nggak pernah nyesel. Karena menurutku itu yang momen dimana saya mau mencoba apapun, kalaupun gagal saya minimal dampaknya ke saya lah, ke keluarga sendiri. Kecuali kalau sudah punya keluarga sendiri kan itu lain tuh. Ada resikonya lebih besar, itu saya nggak seberani yang dulu, lebih berpikirnya lebih matang lagi, kemudian lebih bijaksana lagi sih. Karena akhirnya saya belajar untuk membuka diri ke kakaknya papa. Jadi bilang saya dulu sama kakaknya papa, ya aku tahu kamu Steve, kamu tuh kayak papamu ya sih. Kasih parah emang. Terus info jadi teman-teman kalau lihat saya agak sedikit keras ya tolong dimaklumi dulu. Maksudnya nggak mau dengar omongannya orang, artinya saya percaya dengan ini pasti benar. Nggak mau dengar.
Iya. Gitu. Jadi itu akhirnya saya belajar, oh ya Om, oh ya gimana cara akhirnya belajar untuk lebih lebih rendah hati lah istilahnya, oh ya, mempertimbangkan omongan orang juga kayak gitu sih kok. Gitu. Nah, sampai akhirnya lanjut aja berarti. Boleh, lanjut terus. Sampai akhirnya kan setelah nyoba segala macam bla bla bla, udah ngabisin duit, aduh nggak tahu. Terus sampai di Sutindo kan pas masuk Covid juga itu 2020 saya masuk Sutindo itu pas kena Covid. Oh iya. Pas kena Covid nggak bisa jualan, terus akhirnya ya sudah, akhirnya padahal ambil S2 lagi, padahal sebenarnya itu pengen kerja sambil kuliah gitu. Sambil kuliah, jadi jalan. Dua-duanya jalan. Akhirnya mikir. Akhirnya saya depresi sebulan kayaknya. Oke. Jadi orangnya bangun terus bangun jam 10, makan, terus nanti bangun sore lagi makan. Terus kayak orang nggak punya gairah buat hidup lagi. Terus akhirnya saya pulang ke Makassar itu hari. Oke. Pulang itu saya ingin banget sih. Saya itu sepanjang perjalanan itu nangis. Tapi nangis gitu kok, bukan kayak tapi kayak gini satu. Meneteskan air mata gitu. Satu lagu tak dengar tuh, lagunya Fix You, terus lagunya Coldplay. When you try your best, but you don't succeed. Oke, jadi saya merasa kayak saya pulang dengan tangan kosong, artinya kayak hal yang sangat memalukan sih buatku. Sebagai anak perantau, keluar terus pulang nggak bawa apa-apa tuh kayak. Iya. Kayak nggak guna gitu ya. Maaf kata itu ya. Serius, itu kayak anak gagal ya. Apalagi yang pertama kan, jadi kayak merasa saya nggak bisa ngebuktiin apa yang saya mau beri ke orang tua. Apalagi kan 2015 kan kondisi perekonomian sebenarnya lagi turun sama keluarga. Finansial lagi drop, saya berjuang buat memperbaiki itu. Ternyata nggak bisa. Yang bisa, masih gagal, terus kemudian pulang dengan kondisi seperti itu. Ya, saya pulang dengan tidak membawa ambisi apa-apa, pokoknya yang ngomong ya, minta izin, paling nggak saya disupport untuk minta bantu doa sih. Karena saya berpikir mungkin nggak berhasil karena orang tua nggak merestui. Harus tuh gitu. Iya. Serius. Iya. Saya berpikir pada akhirnya mungkin karena itu ya, atau ambisi memang salah, atau memang salah, atau memang orang tua nggak merestui semua yang saya lakukan. Akhirnya untuk bagian ini saya pulang minta bantuan, istilahnya support doa, puji Tuhan disupport. Waktu itu support akhirnya pulang cuma 2 minggu terus balik lagi ke Surabaya. Iya. Jadi pulang buat pengakuan dosa aja. Rekonsiliasi gitu ya. Jadi kalau punya anak laki-laki kayak gini ya bisa di suka dukanya ya kayak gini ya. Kadang-kadang ya. Gitu. Akhirnya kembali terus memutuskan untuk lanjut S2. Puji Tuhan lulus di UNER, puji Tuhan. Karena UNER termasuk yang murah lah. Iya. Itu. Nah, lanjut aja ya. Langsung aja. Nah, DS2 itu juga lumayan kebentuk lah. Saya nggak tahu sih di awal itu terus disuruh jadi ketua kelas lagi Tuhan. Jadi ketua angkatan juga sih tepatnya. Disuruh. Jadi lucunya ini udah pertemuan bla bla bla. Siapa mau jadi ketua angkatan? Tiba-tiba Steven. Saya hanya duduk diam, senyum-senyum gini. Pamornya tinggi mungkin. Apa? Popularitasnya tinggi. Karena belum terlalu saling kenal saya. Jadi kayak orang-orang kan, ini orang-orang hebat semua lah itu. Mungkin dilihat, oh ini kayaknya anak bisa disuruh-suruh kayaknya. Cupu kayaknya. Yes, di mana aja. Aduh, ampun. Itulah. Tapi di puji Tuhan sih karena di ketua angkatan jadi kenal beberapa dosen lah. Iya. Terus situ juga akhirnya belajar untuk misalnya tugas kayak ini, kayak pembagian kelompok. Jadi kalau di kuliah itu kan bagi kelompok-kelompok nih, misalnya kita ada 4 hari kuliah, 4 mata kuliah. Semua ini harus ada jadwal presentasinya. Iya. Jadi dulu itu cara aku membagi ya akhirnya di tiap kelompok itu di satu kelas itu saya udah tentuin kok siapa yang potensi jadi leader. Jadi saya udah tetapkan itu udah nggak mungkin saya jadikan satu kelompok. Iya. Itu sisanya itu yang bisa menemani leader kayak gitu. Oh ini bisa gitu. Iya. Terus saya mengusahakan tiap minggu itu satu orang itu hanya presentasi 1 kali.
kan ini kan pada sibuk kerja kan, maksudnya sibuk kerja. Kalau misalnya satu minggu 2 kali jadwal presentasi itu mumet lah. Jadi saya mengusahakan satu minggu, nanti minggu depan lagi. Jadi teman-teman pada senang semua. Ya, syukurnya. Nah, pas ketemu teman, ada teman dia introvert. Dia nggak tahu sistem kayak gini. Teman-teman tuh ngeluh ke saya. Steve ini kalau gini loh, bukan saya ketuanya, coba. Kok berantakan gini loh, bukan saya. Iya. Teman introvert juga, tapi dekat sama saya sih. Cuman memang dia kurang pintar bersosial kayak gitu. Maksudnya itulah, saya merasakan ini mungkin fungsinya dulu belajar. Iya. Boleh jadi tahu memposisikan orang itu penting sih kok. Iya. Begituan. Dia tipenya kayak gini, gini. Itu pun kadang masih ada sedikit protes, tapi saya bilang nggak bisa diganti lagi. Udah fix kayak gini. Kurang lebih gitu sih kok. Nah, lebih dibentuknya lagi. Langsung sambung aja kok. Langsung. Itu pas saya ikut bantu teman jualan kebab. Jadi orang Pakistan. Iya. Orang Pakistan dia tak bantuin jualan kebab itu selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu saya tuh bantu saya yang biasanya nggak pernah terjun kayak usaha-usaha UMKM gitu kan. Iya. Langsung ke jalan nyari gerobak apalah semua itu belajar. Akhirnya banyak belajar lah. Situ sama teman banyak belajar lah. Akhirnya kayak gini ya. Susahnya cari duit itu di jalan kayak gini bener. Iya. Sampai sekarang pun saya sebenarnya kalau jualan di jalan, di pinggir jalan saya nggak malu sih karena udah biasa jadinya. Iya. Karena maksudnya orang yang dari kantoran langsung ke pinggir jalan kan biasanya masih ada kayak gengsi lah. Ya, malu, betul. Malu kayak gitu. Saya udah sebodo amat lah. Semua jalan. Itu saya rasa kerja dari pagi belanja terus sampai malam sampai jam 11. Terus dorong gerobak saya sekitar 1 kiloan kayak dorong gerobak gitu ke tempat jualan. Pulang. Itu 2 minggu turun 5 kilo kok. Iya. Ini kayak sebelum cerita ya kayaknya. Sudah pernah. Iya, pernah. Udah ya. Gak apa-apa. Ini pembentukan juga sih menurut gue. Supaya ini ya. Kerja ini kayak gini. Sampai akhirnya nyoba buat buka sendiri. Walaupun pas waktu buka sendiri harus saya tutup lagi. Karena orang tua minta saya balik ke kerja aja. Oke lah, saya memilih untuk menurunkan ego. Jadi padahal saya sudah sangat berambisi waktu mulai usaha sendiri kebab itu. Memang masih kecil, tapi udah dapat pelanggan pelan-pelan. Saya ngalamin kan dari pernah sehari kayak 1 tok masuk orderan itu dari Grab. Wah, senang banget. Masih kerja. Iya. Itu. Jadi karena saya rasa susahnya ngurusin semua kan, maksudnya dari produksi marketingnya Iya, semua dihandle sendiri ya. Sendiri. Jadi kayak capeknya tuh kerasa lah. Tiap hari mandi malam saya udah nggak tahu sehat enggak. Pokoknya pulang jam 11-an mandi kayak gitu-gitulah. Jadi kayak udah rasa kebab gitu. Iya. Belum lagi masih sempatin buat latihan. Kadang mau latihan tak tutup dulu, latihan pemuda sore, malam sambung jalan lagi. Wah, iya, luar biasa. Jadi super sibuk. Maksudku karena udah rasa terus mulai naik, terus akhirnya saya tutup itu kayak menangis. Karena orang. Iya, cuma saya pikir sudah saya nggak bisa memaksakan semuanya lah. Akhirnya seperti itu. Jadi saya ingat banget kuliah terus buka laptop gini. Saya pernah lagi jalan tuh lagi kuliah online jam 7 malam ke HP. Ada customer. Loh ya. Berarti ini ceritanya kuliah sambil jualan gitu ya. Seru tapi capek. Kan bawa laptop terus. Iya. Pernah lagi kerjain, datang lagi orang. Tapi senang sih ada customer. Siapa bilang lelaki nggak bisa multitasking gitu ya? Wah, dibuktikan. Multitasking agak kurang bisa. Jadi kalau misalnya pelanggan ini udah pasti bodo amat. Oh gitu ya. Fokus ke ini kok. Tapi kadang-kadang kan kalau laki memang basicnya memang nggak se multitasking perempuan, tapi kadang-kadang kalau dilatih gitu ya sering nggak langsung bisa lah, meskipun nggak sesempurna
bawaan naturnya perempuan gitu. Kayak butuh waktu gitu. Kalau saya nggak bisa terlalu. Jadi saya harus selesai satu, Iya, iya. lanjut satu lagi. Fokus gitu ya. Ya kurang lebih udah selesai jam 8 ya. Jadi kurang lebih seperti itulah Tuhan membentuk kalau kehidupan gue kok. Kurang lebih lah secara umumnya lah. Banyak hal yang nggak bisa saya ceritakan, tapi kurang lebih saya merasa bahwa dari naik turunnya, naik turun datar, naik turun lagi, terus naik lagi gitu. Jadi saya banyak belajar, termasuk memperbaiki sifatku yang terlalu keras kepala itu aku sih. Kalau ada anak keras kepala, tolong dibimbing lebih baik lagi. Jadi menurunkan egoku, apalagi waktu orang tua meninggal itu saya udah, oh ya oke. Saya tipenya kan kalau belum tahu rasanya saya nggak mau berhenti. Jadi yang saya percaya saya lakuin terus. Kalau sekarang kan kadang lebih banyak diskusi juga terutama sama orang tua, sama kakak, sama beberapa keluarga, nanya pendapat, kalau kayak gini mana bisa ndak gitu. Kalau dulu kan enggak, wah saya ini oke gas. Sekarang lebih oke. Iya, butuh kerendahan hati gitu ya. Nggak gampang itu memang. Iya. Gitu Maksudnya mau mendengar saran atau nasihat dari orang lain. Iya, benar toh. Oke, ya itu dia cerita bentukan Tuhan ya lewat kesaksian dari Stephen yang tadi bak roller coaster gitu ya, naik turun gitu ya. Nah, ada dinamika kehidupan Stephen sehingga membentuk Stephen saat ini ya. Kita sudah menikmati hasilnya Stephen gitu ya. Sudah siap pakai gitu. Sekarang juga masih berproses juga, masih banyak hal yang masih saya mesti pelajarin lagi, tapi jauh ketika kita mencoba membandingkan Stephen yang di awal, titik awal, starting pointnya gitu kan beda sekarang. Stephen benar-benar sudah berubah gitu ya. Stephen dulu mungkin saya gini sih kok. Sekiranya aduh kapan selesainya gini. Ya mungkin suatu saat nanti Stephen bisa duduk sini, nanti orang lain bisa jadi host. Jadi host ya. Wah. Bisa lah. Saya nggak mau jawabnya sekarang, nanti di belakang aja kok. Oke, kita doakan bersama gitu. Tapi nggak apa-apa sih sekali-sekali kayaknya. Tantangan gitu ya. Nah, oke. Gitu ya. Oke, terima kasih Stephen untuk bincang-bincang singkatnya, untuk sharingnya meskipun sederhana tetapi ya itu memang bagian dari proses hidup ya gitu ya, banyak nilai-nilai yang kita dapatkan gitu ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang masih terus setia gitu ya. Masih bisa online. Masih bisa online ini. Ya, kita ekstra. Oke, ini kita sudah sama Stephen sudah 2 episode nih. Mungkin ada 3 episode dan lain sebagainya gitu ya. Kita nantikan ya. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang masih setia bersama kami maupun nanti yang akan melihat siaran tunda gitu ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Stephen? Mungkin buat teman-teman yang lain? Apa yang kata-kata motivasi atau kesimpulannya mungkin Van? Kesimpulannya seperti teman-teman. Jadi tetaplah untuk rendah hati buat belajar sih, dibentuk sama Tuhan. Jadi setiap hal yang kita alamin, naik turunnya kehidupan itu serasa jadi bagian dari bentukan Tuhan sih. Ya, mungkin kita tiap orang berbeda-beda, saya beda, teman-teman juga beda, tapi belajar untuk terus mendekat sama Tuhan. Itu yang saya alami sih kok. Kira tetap kembali kepada Tuhan untuk rendah hati. Oh ini bagian dari pembelajaran, dari kesulitan, dari sekarang pun juga masih belajar dari ketidakpastian yang ada pun saya belajar untuk percayalah seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan pergi dari persekutuan lah. Persekutuan itu yang banyak membentuk kita untuk jadi lebih baik lah gitu. Oke, terima kasih buat khotbah singkatnya gitu ya. Iya. Ya, selama kita hidup kita pasti belajar gitu ya Pan ya. Nah, nanti kita yakin di akhirnya kita akan suatu saat jadi bejana yang indah gitu ya. Oke, kita akan tutup
Ya, sebelum ditutup ada pengumuman, satu pengumuman penting buat rekan-rekan, diingatkan kembali, diinfokan dan juga mengajak gitu ya, buat rekan-rekan yang mau join persekutuan komisi kesaksian yang akan diadakan di hari Rabu setiap 1 bulan sekali di minggu keempat, dan kebetulan pada bulan Juli jatuh pada tanggal 26 gitu ya. Kita akan sama-sama bersekutu, kita bernyanyi, berdoa maupun mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Kita akan berproses bersama. Saya undang rekan-rekan untuk bisa hadir gitu ya di GEH lantai 3. Oke, jam 7 malam. Oke, sekian iklannya cukup gitu ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mungkin doa minta tolong Stephen berdoa ya. Boleh ya. Yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada malam hari ini ya Bapak. Hamba-Mu boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk membagikan sharing sedikit dari pengalaman hidup. Semoga apa yang hamba boleh sharingkan ya Tuhan boleh memberi manfaat, boleh kembali mengingatkan lagi buat teman-teman yang lain yang sudah mendengarkan Yesus, dan semoga bisa menjadi berkat juga buat yang lain ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih juga buat teman-teman dari Komisi Kesaksian ada Ko Hari dan Kak Doti yang sudah memberikan waktu, sudah memberikan tempat juga untuk sama-sama malam ini sama-sama berkumpul untuk live malam kesaksian. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati Komisi Kesaksian ya Tuhan. Sekarang Bapak, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan melanjutkan sisa aktivitas kami. Tuhan tolong berkati kami, berkati setiap kami Yesus dalam perjalanan ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan tentunya di malam kesaksian online dengan narasumber dan topik yang menarik lainnya. Ya, saya Hari dan Stephen, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun yang lain. Oke, bye-bye.